Waktunya untuk membaca cerita anak-anak. Bagaimana kalau gadis kecil berkerudung merah? Ya, aku akan jadi gadis kecil berkerudung merah. Aku akan jadi serigala jahat. Sepertinya Wuki tidak suka ide itu. Ayo kita mulai ceritanya ya. Ya. Ada seorang gadis berbaju merah yang mau ke rumah neneknya. Nenek sakit di tempat tidur, ku akan pergi menjenguknya. Ingat, jangan berbicara pada orang asing ya. Baik ibu, aku janji. Ibu membawakan makanan, keju lezat kesukaan nenek. Lalu di hutan si gadis bertemu serigala. Halo gadis manis, kau mau kemana? Kamu orang asing kan? Aku seharusnya tidak boleh berbicara. Tapi aku mau ke rumah nenek, bawa keju dan roti lezat. Si gadis merah lalu pergi, tapi serigala jahat tahu jalan pintas. Aku lebih pintar daripada serigala yang lain. Serigala sampai di rumah nenek. Aku akan menyembunyikanmu. Dia sembunyikan nenek di dalam lemari, lalu berbaring di tempat tidurnya. Tolong aku. Nenek menangis. Masuk nak. Nenek kenapa? Dan dia masuk. Ku ingin tahu bagaimana kabarmu. Aku baik, tapi suaranya aneh. Nenek, sejak kapan nenek punya jenggot? Nenek punya jenggot? Mengapa telinga nenek jadi besar? Mengapa mata nenek juga jadi besar? Mengapa gigi nenek besar sekali? Ya, agar bisa memakanmu. Tidak, 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 tidak. Kamu tidak akan bisa menggangguku. Sebaiknya aku memakanmu sekarang. Pemburu mendengarnya, lalu dia menolong gadis kecil. Dia dobrak pintu rumah nenek. Pergi kau serigala jahat. Pergi, pergi, pergi. Kamu serigala jahat. Sebaiknya kamu berhenti mengganggu atau kamu tidak punya teman. Pemburu melepaskan nenek, si kecil sangat gembira. Aku bicara pada orang Kata asing. si kecil, Aku belajar dari kesalahanku. kata dia. Dia belajar dari kesalahannya. Wow, serigala besar itu pasti juga belajar sesuatu ya? Ya, pasti. Dia dikirim jauh dan tak pernah kembali. Itu yang akan terjadi pada pengganggu orang. Betul. Jadi apa pelajaran dari cerita ini anak-anak? Jangan biarkan serigala tahu kalau kita punya keju dan... Pada suatu hari. Jangan tunggu. Oh oke, kamu mau menceritakannya? Tidak, aku cuma ingin mengucapkan bagian itu. Pada suatu hari... Tiga beruang pergi bermain, ku akan membangun rumah dari jerami. Kata satu beruang dan begitulah Ia membangun rumah, lalu tertidur. Tapi serigala jahat membangunkannya. Oh, tidak. Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Au! Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, 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 kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia lakukan, dia tertawa dengan tertawa yang paling jahat. Seharusnya aku membangun rumah menggunakan ranting daripada jerami. Pergi bermain dua beruang, Rumahku akan terbuat dari ranting itu. kata beruang kedua dan begitulah Dia bangun rumah
Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia lakukan, dia tertawa dengan tertawa yang paling jahat. Aku rasa kita harus membangun rumah dengan sesuatu yang serigala tidak bisa meniupnya. Satu beruang dan dia berpikir cepat. Aku akan membangun rumah dari batu bata. Kata beruang ketika dan begitulah dia membangun rumah lalu tertidur. Dan bisakah kalian percaya serigala jahat itu membangunkannya lagi? Aku serigala, kulihat kamu. Buka pintunya, beruang kecil. Dia mengetuk pintu. Biarkan aku masuk. Tidak, kau tak bisa masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia coba dan dia coba lagi. Bangun sendiri rumahmu. Jadi, bisakah dia meniup rumah itu? Tidak, dia tidak bisa. Batanya terlalu kuat. Jadi, apa yang terjadi pada serigala jahat? Dia tidak pernah terlihat lagi. Serigala pasti suka itu. Ayah. Ibu, ceritakan tentang cerita Jack dan pohon kacang. Pohon kacang, apakah kita mau membuat sup? Bukan, kita mau... aku tak tahu. Ayo kita cari tahu. Dahulu Jack dan ibunya tinggal di sebuah desa. Mereka miskin tak bisa makan, lalu mereka membuat rencana. Jack, jualah sapi kita, lalu dengan hasilnya kita bisa menemukan lebih banyak tanaman. Saat di pasar menjual sapi, Jack bertemu wanita yang aneh. Halo tuan muda, aku ingin menukarkan kacang ajaibku dengan sapimu. Ini biji kacang ajaib, dia akan tumbuh sampai ke atas langit. Jack pulang ke rumah ibunya dan waktu ibu melihatnya, dia membuang kacang ajaib. Oh Jack, ini hanyalah kacang. Tapi ini kacang ajaibku. Ajaib apanya? Besoknya di tempat biji jatuh, pohon kacang tinggi menjulang. Jack mendaki sampai atas dan temukan kastil di langit. Wow, lihat itu. Tapi saat Jack masuk ke dalam, muncullah raksasa besar. Berjalan dengan besarnya, mengguncang langit dan bumi. V545, ku cium bau anak. Yum, yum, yum. V545, siap atau tidak? Aku datang. Jack sangat ketakutan sehingga dia menyinggol lemari tempat raksasa menyimpan emasnya. Saat raksasa tertidur, Jack kabur membawa emasnya. Dia kembali ke atas, Tapi sebelumnya aku harus berdoa. Kumohon semoga aku tetap aman dari raksasa yang jahat. dia naik ke kastil dan masuk ke dalam. Aha, ini kebanggaan si raksasa. Telur emas dari induk ayam. Raksasa menghitung setidaknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 apa ya? V545, ku cium bau anak. Yum, yum, yum. V545, siap atau tidak? Aku datang. Jack, cepatlah, Jack pergi. Ups, salah cerita. Jack bergerak sangat cepat. Dia mengambil induk ayam itu. Dia bahkan mengambil harpa yang bernyanyi, lalu turun pohon. La la la. Tapi si raksasa besar terus mengejar Jack. Dia melempar dirinya sendiri ke pohon kacang. Sampai rumah ku ambil kapak, lalu ku potong pohon kacang.
Apakah mereka membuat sup kacang? Tidak, tapi mereka punya ayam yang bisa mengeluarkan telur emas. Tapi kan giginya bisa rusak kalau memakannya.